Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Wahyudi dengan NIM 200606110118, mata kuliah aplikasi komputer kelas C dengan dosen pengampu Bapak Isomuddin STMT. Oke, pada video ini saya akan membahas mengenai apa itu Revit, bagaimana cara menggunakan Revit untuk menggambar bangunan. Apa itu Revit? Nah, Revit sendiri adalah software bawaan dari Autodesk yang mencakup sistem BIM atau Building Information Modeling, yang dimana juga mencakup arsitektur, struktur, dan juga MEP atau mekanika, elektrika, dan plumbing. Baik, di sini kita akan membuat grid terlebih dahulu untuk membantu membuat denah. Kita pergi ke arsitektur, lalu kita klik grid. Ya, seperti ini. Lalu kita sesuaikan dengan ukuran bangunan yang ingin kita buat. Setelah gridnya sudah selesai kita buat, maka kita pergi ke menu elevation untuk leveling pada lantai-lantainya. Seperti ini. Kita ubah lantai 1, lantai 2, dan juga kita tambahkan atap dan jalan. Kita tambahkan jalan seperti ini, kita ganti dulu namanya menjadi jalan. Selanjutnya kita ganti namanya ini menjadi lantai 2, dan kita ganti lantai 3 itu menjadi atap. Setelah membuat grid dan juga kita merapikan grid sesuai dengan ukuran bangunan kita, maka selanjutnya kita akan menerapkan basic wall di sini. Saya menggunakan basic wall yang sudah saya edit dengan ketabalan 15 cm. Kita terapkan saja di lantai pertama dan juga lantai kedua. Oke, basic wall untuk lantai pertama ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat basic wall untuk lantai keduanya. Oke, bisa dilihat dari 3 dimensi ini, bisa dilihat bahwasanya dinding lantai 1 dan dinding lantai kedua sudah jadi dan dapat dilihat di sini, dan kemudian kita akan membuat atau memasukkan pintu dan juga jendela pada denah ini. Kita akan memasukkan pintu dan jendela pada denah ini. Kita pergi ke arsitektur lalu kita klik door. Nah, di sini kita dapat memilih pintu yang kita inginkan. Lalu kita load dulu terlebih dahulu dan memilih pintu yang mana yang cocok. Setelah kita input pintunya, langsung aja kita drop pintunya di denah sesuai yang kita inginkan, seperti ini, atau sesuai dengan denah kita. Setelah sudah, kita masukkan juga jendelanya atau window. Kita ke arsitektur, lalu klik window, dan kita pilih jendela yang sesuai dengan denah kita. Lalu kita drop aja di denahnya, sesuaikan dengan bangunan rumah kita. Setelah sudah, maka kita terapkan juga untuk di lantai keduanya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan floornya atau lantainya pada denah lantai pertama dan juga denah lantai kedua. Di sini saya menggunakan floor plan yang sudah saya edit dengan 60 x 60 dan juga untuk WC-nya dengan ukuran 30 x 30. Dan juga kita terapkan di lantai keduanya. Jika sudah, maka tampilan 3 dimensinya akan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita memasukkan beam atau slope untuk lantai pertama atau balok untuk lantai kedua, dan juga kita masukkan kolom. Yang pertama kali kita masukkan adalah kolomnya terlebih dahulu. Nah, adapun kita masukkan kolomnya, kita buka dulu struktural plan-nya, kita masuk ke lantai 1. Dan di sini saya menggunakan kolom yang sudah saya edit sebelumnya dengan ukuran 15 x 15. Lalu kita terapkan saja pada sudut-sudut dinding, pertemuan dindingnya seperti ini. Lalu kita terapkan juga untuk lantai keduanya.
Setelah kita masukkan semua kolomnya, maka kita akan menginput atau memasukkan juga beamnya atau slope untuk lantai pertama. Kita pergi ke arsitektur lalu kita klik beam, dan di sini saya menggunakan beam yang sudah saya edit sebelumnya. Lalu kita terapkan aja di dinding bangunan, pertemuan dindingnya seperti ini. Begitu juga untuk lantai kedua, kita terapkan juga di lantai keduanya nanti. Selanjutnya di sini kita akan membuat plafon atau ceilingnya. Kita pergi ke menu arsitektur, lalu kita klik ceiling, lalu kita automatic ceiling aja seperti ini. Ini juga kita terapkan untuk lantai keduanya, dan jangan lupa untuk height offsetnya kita akan ubah sekitar 350 untuk lantai pertama, dan juga mungkin untuk lantai kedua kita akan ubah 350 juga. Setelah kita membuat atau memasukkan kolom, beam, dan juga ceiling, maka tampilan 3 dimensinya seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan stair atau tangga. Pergi ke menu arsitektur lalu kita klik stair seperti ini, lalu kita terapkan saja pada denahnya seperti ini. Kita terapkan pada denah lantai pertama ya. Selanjutnya kita akan membuat railing pada balkon ini dengan pergi ke menu arsitektur, lalu kita klik railing ini, lalu kita sketch saja nanti di denahnya untuk di denah lantai kedua. Oke, selanjutnya di sini kita pergi ke floor plan, lalu kita klik atap. Di sini kita nyalakan base view-nya atau underlay-nya. Kita nyalakan underlay di lantai kedua, lalu kita di sini pergi ke roof untuk membuat atap. Lalu kita sketch saja di sini. Maka tampilan atapnya akan menjadi seperti ini. Oke, baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.